Syukur kepada Allah kita punya Bunda Maria. Itu hal yang membanggakan bagi orang Katolik. Ya, jadi saya mau memberikan pengajaran dalam tradisi gereja Katolik. Saya bangga punya Maria. Saya tidak pernah merasa salah kalau berdoa salam Maria. Saya tidak pernah merasa bersalah kalau doa-doa saya sampaikan kepada Tuhan bersama perawan Maria. Memang Eko bisa berdoa sendirian kepada Tuhan, bisa langsung minta kepada Tuhan, bisa. Tetapi saya tidak layak dan tidak pantas. Saya dosa, saya banyak banget dosa. Di gereja tidur, kolektor cuma 1.000, 2.000. Khotbah kepanjangan, kencing keluar. Itu dosa-dosa kecil, coy. Maka saya sebagai orang Katolik, saya yang beriman dalam gereja Katolik, saya jujur, saya punya Bunda. Dan Bunda itu diberikan sendiri oleh siapa? Yesus. Anakku, inilah ibumu, ibu. Maka Maria itu ada yang menyebutnya Mama Maria, ada yang Bunda Maria, ada yang Ibu Maria. Ada Jawa itu Derek Dewi Maria. Kalau Flores Ina Maria. Lihat. Dan biasanya namanya dengan ibu itu hubungannya dekat. Orang bisa curhat dengan Ibu Maria. Tadi aja baru Ave Maria, ibu. Langsung baru nyanyi Ave Maria, langsung merasa aku punya ibu, aku punya ibu. Bahagia sekali karena anak itu punya relasi yang intim, hangat dengan ibunya. Maka dari itulah sekarang bulan ini adalah bulan Rosario. Kalau Mei bulan Maria, sekarang bulan Rosario. Jadi kita menghormati Tuhan bersama doa salam Maria yang kita ucapkan, yang kita kidungkan. Nah, saya pribadi sejak kecil oleh ibu saya diajari doa salam Maria. Sembah bektos Dewi Maria, kekasih Allah, Pangeran nunggil impang jenengan dalem. Itu Jawa banget. Saya sudahnya agak lupa malahan gitu ya. Jadi ibu saya mengajarkan kita berdoa. Kita punya Ibu Maria. Saya pernah punya kesaksian waktu saya ke Larantuka. Anda tahu Larantuka itu ada di Flores. Kalau seminar di depan mbah-mbah itu kacau semuanya. Di Flores Larantuka, itu Flores bagian timur. Ada sebuah tradisi pada saat masa Paskah, terutama Trian Suci, disebut sebagai Samana Santa. Saya datang waktu pertama kali. Jadi waktu itu ada perarakan Tuan Ma dan Tuan Ana, lalu dimasukkan ke dalam gereja katedral. Saya ikut misa dengan Bapak Uskup, dengan beberapa pastor yang datang. Pada saat kami perarakan, saya tuh sudah melihat di awan gelap banget. Dan Bunda Maria itu harus diarak masuk ke dalam gereja, baru misa dimulai. Saya sudah lihat gelap, saya sudah berpikir pasti hujan. Ini
katedral, ini pastoran, itu tidak ada kanopi. Lalu saya berpikir, buset, nanti kita basah-basah. Dan tidak ada satu orang Flores pun yang bawa payung. Wih, waterproof semuanya. Lalu saya bicara dengan Bapak Uskup, Monsignor, rasanya sebentar lagi hujan, Monsignor. Kok nggak ada panitia yang menyiapkan payung supaya kita nggak kebasahan, Monsignor? Monsignor langsung menatap saya, wajahnya kayak gini. Romo baru sekali di sini ya. Saya langsung, iya Monsignor. Romo nanti lihat Bunda Maria masuk, hujan deras, pasti hujan deras, karena Maria mau menyucikan. Dan nanti Romo lihat Bunda Maria sampai dimasuk ke dalam gereja dan ditatakan, hujannya berhenti. Saya itu cuma diam, langsung berkata dalam hati, masa gitu? Oh ya? Saya diam. Dan betul, hujan deras banget, seperti disiram langsung, nggak ada kecil-kecil, biur langsung. Saya berkata, nah rasain hujan besar. Maria diarak muter dengan lagu Ina Maria yang keren itu, jalan masuk. Dan betul, di saat Maria ditahtakan, para pembawanya itu keluar, mati langsung hujan itu. Lalu uskup melihat pada saya dan berkata, lihat pastor, ampunilah Monsignor hamba yang berdosa. Kok bisa ya? Saya yakin Bapak Ibu pun punya pengalaman dengan Bunda Maria. Doanya dikabulkan Tuhan karena doa-doa disampaikan dengan Bunda Maria. Maka inilah devosi. Devosi itu adalah apa? Hubungan pribadi karena punya kedekatan. Maka ada devosi Rosario, ada devosi Hati Kudus Yesus, ada devosi Kerahiman Ilahi, Hati Saka Perawan Maria. Begitu banyak devosi. Nah, kita lihat seperti apa Bunda Maria, bukan seperti itu. Tolong dibahas. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang Bunda Maria dari Magnificat, dari Kidung Maria. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihat bahwa ada kuasa Tuhan terjadi pada Elisabet karena Elisabet mandul. Dia sudah tidak mungkin punya keturunan, tetapi karena Tuhan terjadi. 2. Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Malaikat Gabriel datang dan memberi salam kepada Maria. Engkau terberkati. Engkau akan mengandung seorang anak dan akan dinamai Yesus. Maria bukan ragu, bukan mempertanyakan. Maria hanya mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Lihat. Jadi perhatikan, ini 2 perempuan yang diberkati dengan Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah campur tangan, seringkali tidak masuk akal. Itu yang dikenal dengan apa? Mujizat. Mujizat terjadi karena Tuhan campur tangan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu, bapak, jangan berpikir mujizat itu selalu yang besar-besar. Tidak. Banyak hal mujizat yang kecil-kecil dalam hidup kita. Contoh, makan aja. Ada yang dimakan, mau makan, dan bisa makan. Itu kan mujizat. Karena ada yang mau makan, bisa makan, tidak ada yang dimakan. Orang miskin, pemulung, ya atau tidak? Ada yang dimakan, bisa makan, tapi nggak mau makan. Itu ibu-ibu yang ingin badannya kurus-kurus. Padahal banyak yang dimakan, bisa makan. Enggak, puasa. Ibu-ibu seperti ini tuh bagus. Karena dia tahu, ingat, Yesus ke surga bagaimana? Diangkat ke surga. Jadi kalau pengikut Yesus gendut-gendut, nanti malaikat mengangkat dan malaikat berkata, gendut, dia lepasin lagi. Tolong bertobatlah. Pintu kerajaan itu ada juga yang mau makan, ada yang dimakan tapi nggak bisa makan. Orang sakit, itulah. Jadi hal kecil, makan saja berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan. Maka kalau kita lihat bagaimana kita belajar dari catatan kecil Magnificat ini menarik. Bunda Maria, emang wajah saya kurang besar ya untuk ditampilkan di sini. Rasanya wajah ini udah cukup deh. Tuh kan jadi macet. Nah lu jadi bingung.
Oke. Bunda Maria menyadari bahwa dia dikaruniai rahmat istimewa, dipilih menjadi Bunda Allah, namun ia rendah hati. Ini bagus. Ini sikap yang berkenan pada Allah. Orang ini diberkati, Maria ini diberkati, tapi Maria semakin rendah hati. Itu keren. Karena seringnya kalau orang dapat berkat, dapat kehebatan, jadi sombong. Karena ada orang yang sering ke gereja, rajin, tiap hari ke gereja, seminggu 9 kali. Kan hari minggunya kan 3 kali di sini. Jadi minggu pertama jadi lektor, minggu kedua jadi tata tertib, misa ketiga jadi kolektor. Itu dia. Bapak saya itu kalau minggu bisa 4 kali misa. Sampai ibu berkata, udah Pak, buat tenda aja di gereja. Jadi ada orang yang begitu aktif banget ke gereja, seringkali omongannya menyakitkan dengan orang yang jangan iya-iya. Seringkali merendahkan orang yang jarang ke gereja. Kamu jarang ke gereja, lihat namaku sudah tertulis di kuburan. Ini yang disebut sebagai orang yang angkuh hati, sombong rohani. Juga sama, misalnya ada orang yang ikut persekutuan doa, gitu toh. Lalu kan ada bahasa dalam roh, lalu bisa berbahasa contoh, jangan disiarin, nanti saya diprotes. Sedangkan yang ini pada saat berbahasa dalam roh dia cuma pelongo-pelongo. Usianya Yesus. Lalu temannya, kamu gak bisa bahasa roh ya? Gak bisa. Orang dikaruniai. Oh, ada ini dari penerjemah. Saya pikir ngapain dia di sini? Oh, Santo Ignatius ini kaya banget ya penerjemahnya, dia dari India. Ada. Dia kan bisa bahasa Indonesia kan? Ya iyalah, makanya menerjemahkan. Sama, sering kali juga kita berpikir saya diberkati, saya makin banyak, dan kita lupa setelah diberkati kita pun harus membagi berkat. Ibu-ibu jangan lupa kalau membagi berkat itu bukan masalah money, uang, bukan. Ibu senyum itu berkat. Ojo mamplong-mamplongmu, udah giginya tinggal 2 ya berkat. Itu berkat. Sama kalau misa pun pastornya berkata Tuhan bersamamu, Bob jawab, itu memberkati. Tuhan dan bersama rohmu, itu pun memberkati. Anda punya waktu, kunjungi saudara-saudarimu yang sakit, doakan, jangan ngegosip. Romonya sering datang nggak? Enggak, memang Romo itu males. Kunjungan itu berbagi berkat. Maka lihat di sini, Maria tidak hanya diberkati,
tetapi ia tetap rendah hati. Saya diberkati Tuhan bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan baik. Contoh, misalnya contoh, ibu-ibu di sini pada misa. Ini kan dari PD Santa Ana. Misa jam 5, setengah 5 sudah datang rosario hening. Yang sini kan anak-anak kegelapan. Contoh, jangan tersinggung. Misa jam 5, pas komuni baru datang. Lalu komunilah mereka satu-satu. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Saya tanya, ini kan datangnya terlambat, gak mempersiapkan. Apakah ibu-ibu yang di sini menerima tubuh Kristus? Hah? Menerima tubuh Kristus atau tidak? Menerima tubuh Kristus atau tidak? Apakah yang diterima tubuh Kristus atau hosti? Tubuh Kristus. Itu hebatnya Tuhan. Walau Anda datang pas komuni, tidak ikut membuka liturgi sabda, apalagi kolektif, tidak ikutan. Apakah Anda menerima tubuh Kristus? Terima tubuh Kristus. Hanya mereka menerimanya dalam keadaan tidak pantas, maka tidak ada gunanya, tidak ada pertumbuhan rohaninya, tidak akan menyentuh. Maka kalau ke gereja Anda hanya jengkel marah, Anda tidak akan diberkati. Anda baru duduk saja Romone seigi tua lama khotbahnya tidak jelas. Jadi duduklah tenang, hening, Tuhan mengundangmu, Tuhan mau memberkatimu, berkat. Terimalah dengan rendah hati. Terimalah dengan rendah hati. Saya tidak pantas, tapi saya mau undang untuk di sini. Tidak hanya itu, dalam Magnificat ini ngotot ya Pak, Maria menganggap segala yang baik sebagai karunia belas kasih Tuhan. Jadi semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Dan kalau semua yang baik berasal dari Tuhan, harus mendatangkan apa? Praise. Makanya kalau bisa sebelumnya, kalau semua yang baik berasal dari Tuhan, maka kita harus apa kepada Tuhan? Pinter. Yang protes silakan, pintu ada di buka dulu. Justru kebaikan Tuhan harus melahirkan pujian, rasa syukur. Semua kebaikan yang diberikan Tuhan harus membuat manusia bersyukur. Bersyukur. Maka Santo Paulus selalu mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam doa dan ucapan syukur. Bersyukur. Bersyukur. Walaupun sulit disyukuri, yang paling sulit disyukuri adalah hidup bersama pasangan. Selalu jengkel tiap hari. Apalagi suami itu makin tua makin budek. Diajak ngomong, lo, hah? Lo, hah? Sudah budak, nggak cepat lagi gimana? Ayo Pak E. Oh shit. Makin emosi. Bisa nggak bersyukur? Berterima kasih. Jadi bersyukur itu bukan berarti semuanya saya terima dengan senang. Itu sih gampang.
senang, menyenangkan, saya terima dengan rela hati, ikhlas hati, itu bersyukur. Jadi kalau Anda punya anak-anak yang tidak tahu diri, sudah pada nikah tapi tidak pernah ingat orang tuanya, ya sudah, bersyukurlah Tuhan bahwa dia sudah bisa menjadi anakku. Walaupun sekarang dia menjauh dariku, aku berdoa, aku doakan, aku tetap memberkati dia. Itu, walaupun sakit, saya tetap memberkati dia. Ini yang diajarkan dari teladan Maria. Maka Magnificat, kalau kita bisa lihat, menarik di dalam apa? Di dalam tradisi di Argentina, seorang jenderal pernah melarang devosi Bunda Maria dan doa Hidup Maria. Padahal jenderal ini adalah sangat Katolik dan sangat devosi pada Maria. Kenapa? Karena jenderal ini menjadi seorang otoriter. Dia bertanggung jawab atas kehilangan beberapa anak dan beberapa ibu istri dibunuh oleh dia. Dan dia marah karena para ibu itu selalu mendaraskan rosario dan mengakhiri dengan Kidung Magnificat. Dan Kidung Magnificat tadi kan isinya apa? Tuhan menurunkan orang berkuasa dari tahtanya. Dia marah. Di India, di Guatemala pun sama. Doa ini pernah di-ban, tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Karena doa ini betul-betul sangat politis. Allah akan merendahkan orang-orang yang sombong, menurunkan mereka, dan mengangkat yang hina-hina. Maka kalau kita telusuri, Magnificat Maria adalah inti doa yang sesungguhnya. Jadi doa itu tidak hanya belajar dari Bapa kami, tapi kita belajar dari Magnificat Maria, Kidung Maria. Apa dikatakan? Fokus doa Magnificat adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang melakukan hal besar di antara kita. Jadi kalau kita berdoa, sikap batin pertama-tama adalah apa? Mengakui Allah yang Maha Besar memberkati saya yang maha kecil. Itu sikapnya. Jadi kalau saya Allah Maha Besar dan kita maha kecil, sopan nggak kalau di gereja tidur? Kalau Allah Maha Besar dan kita maha kecil, sopan nggak kalau kita di gereja buka WA? Betul? Kalau Anda sudah sadar dan masih melakukan, biar Tuhan mengambil nyawa Anda. Saya sedih sekali. Suatu saat saya misa. Saya waktu itu belum terkenal. Anda gak suka gak apa-apa. Gak foto dengan gua nanti. Saya misa, gak pakai jubah, pakai baju biasa. Di depan saya ada bapak-bapak, anak muda. Lalu kan waktu doa syukur agung kita berlutut, karena ada tempat lututnya. Pas konsekrasi, bapak-bapak itu ngangkat handphone, dia baca WA sambil begini. Saya begini, saya jadi menyembah handphone dia.